Sahabat Al Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah siang hari ini kita dapat melaksanakan salat zuhur secara berjamaah dan dilanjut dengan mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam masih dalam kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Hadis yang akan dibacakan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Abdurrahman Muawiyah bin Abi Sufyan, yaitu dari Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu. Wa an Abi Sufyan wa an Abi Abdurrahman Muawiyah bin Abi Sufyan Sakhr bin Harbin radhiyallahu taala anhu. Oh, berarti ini adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Walaysa Abu Sufyan abuh. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tulhifu fil mas'alah fa wallahi la yas'aluni ahadun minkum syai'a fatukhrija lahu mas'alatuhu minni syai'an wa ana lahu karihun fayubaraka lahu fima a'taitu. Diriwayatkan dari Abu Sufyan Sakhr bin Harbin radhiyallahu taala anhu bahwa ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan memaksa saat meminta. La tulhifu fil mas'alah. Jangan pernah memaksa ketika engkau meminta. Fa wallahi demi Allah, la yas'aluni ahadun minkum syai'a. Tidak ada satu orang pun di antara kalian yang meminta kepadaku sesuatu dengan cara memaksa. Fatukhrijalahu mas'alatuhu minni syai'an wa ana lahu karih. Kemudian aku berikan apa yang dia inginkan sementara aku dalam keadaan tidak suka, terpaksa memberikannya. Fayubaraka lahu fima a'taitu, maka tidak ada keberkahan apa yang aku berikan kepadanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa segala sesuatu yang terlahir dalam sebuah paksaan tidak ada keberkahan. Jika ada seseorang yang terpaksa dengan pekerjaan yang dia kerjakan, tidak akan maksimal dalam bekerja. Seorang penyair mengatakan, "Wala tajza'anna sunnatan anta sirtaha fa awwalu radin man yasiruha." Jangan pernah menyalahkan jalan hidup yang engkau jalani karena yang pertama kali ridho orang yang pertama kali menjalaninya. Maka setiap hari Senin dia katakan, Senin lagi besok. Kepaksa hidupnya. Nah, ini tidak ada keberkahan baginya. Dia harus terbuka, dia harus lapang dada menerima apa yang dia telah pilih dalam kehidupannya. Maka keterpaksaan ini dinafikan adanya keberkahan. Kemudian keterpaksaan dalam pernikahan misalnya. Ada orang yang memaksa untuk menikah dengan dirinya, padahal wanitanya tidak mau. Dia paksa, kalau kamu gak nikah sama saya akan begini. Kemudian dia menikah dengan laki-laki yang dia tidak cintai, maka dalam kehidupan rumah tangganya tidak akan ada cinta dan keberkahan. Kenapa? Karena setiap hari yang dia rasakan adalah keterpaksaan. Begitu juga para santri, jika dia datang masuk di pintu gerbang dalam keterpaksaan, maka dia tidak akan mendapatkan keberkahan dan kelezatan dalam menuntut ilmu. Setiap harinya hanya membayangkan, bagaimana saya bisa keluar, bagaimana saya bisa sakit agar tidak masuk KBM, bagaimana saya bisa lari, kapan libur, kapan saya bisa ini. Bahkan tidak sedikit di WC banyak yang menulis, saya tidak mau tinggal di sini.
keterpaksaan. Bagaimana menuntut ilmunya akan terbuka, Allah memberikan kebaikan kepadanya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, Allah mudahkan dalam memahami agama. Berarti lawan daripada itu orang-orang, santri-santri, para penuntut ilmu yang sudah belajar, sudah ke kelas, tapi tidak juga memahami agama. Bisa saja dalam hatinya ada keterpaksaan, sehingga menghalangi dia dari kebaikan, dan Allah tidak mudahkan dia dalam menuntut ilmu. Maka kuncinya harus ikhlas. Harus rela menerima apa yang sudah diguratkan dalam takdir. Jika takdir kita harus habiskan usia kita dalam mengajar, ya sudah terima. Jika sudah Allah tetapkan kita untuk menjadi santri, maka terima. Disitulah akan hadir keberkahan-keberkahan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Kemudian dalam hadis ini Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita agar jangan memaksa ketika meminta. Kalaupun kamu mendapatkan apa yang kamu paksa, tapi tidak akan ada keberkahan dan kenikmatan. Misal, ada seseorang meminta kepada kita dengan cara yang paksa. Contohnya apa misalnya? Ada seorang yang sudah bekerja lama di pesantren, kemudian dia minta kepada pimpinan agar dihadiahkan sebuah kendaraan, misalnya motor. Karena saya sudah kerja 25 tahun, saya sudah layak mendapatkan motor. Dia ajukan kepada mudir, tidak juga keluar. Kepada musyrif am, tidak juga keluar. Dia lapor langsung ke Kuwait. Minta motor, mau gak mau. Kalau tidak saya akan ini, akan itu. Dengan berat hati daripada lubang ngomong lah maneh. Dibelikan motor. Dengan segala yang dia lakukan, dia hantam sana, hantam sini, hantam sana, dia dapat motor. Maka motor itu baru dipakai 5 hari, sudah hilang misalnya. Sudah tidak bisa lagi berjalan karena meledak misalnya mesinnya. Atau ketika naik kendaraan itu semua orang bilang, alah boga motor kayak hasil maksa ya teman. Dia omong juga sama orang lain. Maka jangan memaksa. Kalau diberi alhamdulillah, kalau tidak usah berharap. Maka Rasulullah mengatakan, la yas'aluni ahadun minkum syai'a. Jangan ada yang diantara kalian meminta kepadaku dengan cara memaksa. Kemudian kalaupun aku kasih dia sesuatu yang dia minta itu, wa ana lahu karihun, dan saya benci, fayubaraka lahu fima ataitu, tidak ada keberkahan di dalamnya. Di dalam hadis yang lain tentang larangan orang-orang yang suka meminta-minta, bahwa ini terjadi ketika Rasulullah SAW melaksanakan hajjatul wada'. Dan saat itu ada seseorang yang menarik selendang Nabi SAW dengan cara paksa. Aku ingin selendang ini. Kemudian Rasulullah pun memberikan selendang itu kepadanya. Karena ada tipe-tipe orang meminta halus tapi maksa. Misalnya dia, ada orang misalnya punya baju 2 misalnya. Gesejang orang we eta mah atuh. Teu dibere berat. Dibere aduh kumaha. Tapi kekeh setiap hari diungkit terus. Tuh kan cek saya, oke bajunya jangan saya. Isukana lagi, kamu punya baju baru kan, yang lama buat saya aja lah. Lama kelamaan daripada ngomong terus akhirnya, ya atuh ya, cokot yang mana. Ada keberkahan dalam baju itu? Tidak ada. Apakah orang yang memberikannya ridho? Kapaksa saya lebih ngomong lah ganeng. Maka jangan memaksa orang untuk meminta, untuk memberikan sesuatu apa yang kita inginkan dari dia, sementara dia tidak menyukainya. Kalimat la tulhifu, jangan memaksa, ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah, ya, dalam surah apa? Siapa yang bisa jawab? Ada kalimat la tulhifu semakna dengan Al-Qur'an, dan Allah mengatakan demikian dengan kalimat yang sama atau masdarnya. Apa? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim, dalam surat Al-Baqarah. Dan ada orang-orang fakir yang mana mereka terhalang di jalan Allah Subhanahu wa taala
alias mereka miskin. Tetapi yahsabuhumul jahilu agniya. Ini Masya Allah. Tetapi manusia menganggap bahwa dia adalah orang kaya. Paham? Ada orang-orang fakir yang mereka tidak memiliki apa-apa karena perjuangan mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala, tetapi manusia melihat orang ini yahsabuhum agniya. Tapi dikiranya dia itu apa? Orang kaya. Kenapa? Minat ta'affufi. Al-afaf. Apa al-afaf? Menjaga kehormatan dia dari meminta-minta. Ta'rifuhum bisimahum la yas'alunan nasa ilhafa. Tampak dari bentukan mereka itu selalu menjaga kredibilitas, kehormatan, tidak pernah terlihat mukanya compang-camping, selalu happy, selalu bahagia walaupun bokeh. Tetapi dia selalu menunjukkan kepada manusia, saya orang yang berkecukupan. La yas'alunan nasa ilhafa, tidak pernah memaksa orang untuk memberi. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Apa yang kau infakkan di jalan Allah dari kebaikan sesungguhnya Allah mengetahui. Orang seperti ini diperbolehkan untuk diberi hadiah. Anu beunghar, katingalina beunghar padahal mah miskin. Ada sebuah perkataan, berusahalah setiap hari engkau terlihat nampak menjadi orang berkecukupan agar semua orang mendoakanmu. Geunah euy jadi maneh mah loba duitna padahal mah teu boga. Karena itu menjadi doa. Jadi tampakkan di hadapan manusia bahwa antum tidak butuh manusia karena hidup antum sudah cukup. Kalaupun dikasih, mohon maaf yang lain masih membutuhkan. Nah, itu jiwa yang besar. Inilah yang disifati orang-orang yang mereka fakir tapi tidak mau menerima. Dan tampaknya mereka itu berkecukupan. Kenapa? Menjaga diri. Karena ada kebalikan. Jika seseorang diberikan kecukupan, kekayaan, kemudian diberi makanan, fenomena yang terjadi di masyarakat kita ketika ada pembagian BLT, semua orang memiskinkan dirinya masing-masing. Betul tidak? Anu beunghar oge, urang mah teu meunang BLT, euy, mana yang geus beunghar? Kalaupun dia dapat kupon BLT, dia lepas semua perhiasannya. Dia datang ke kantor pos dalam keadaan cumpang-camping, pakai masker, duduk di pojokan, padahal ieu bos gas LPG. Ieu bos, tapi di pojokan dia begini. Butuh 300.000. Dia cairkan di kantor pos, berjibaku dengan orang-orang fakir miskin. Betapa Allah Subhanahu wa taala menghancurkan, merendahkan kedudukannya yang tadinya kaya raya menjadi apa? Ingin dianggap miskin. Justru sebaliknya kita harus, kalau kita dalam keadaan tidak berkecukupan, kekurangan, jangan tampakkan kepada orang kita selalu ingin dikasihani. Jangan jual kesedihan kita untuk mendapatkan keinginan dunia. Misalnya sekarang yang lagi viral Agus. Agus banyak sekarang. Agus yang ini pas. Agus yang diberikan donasi sekian miliar, kemudian dia berlaku tidak amanah. Kemudian akhirnya donasi itu dipindahkan lagi ke yayasan dan sekarang dia memohon sesuai dengan hadis ini apa? La tulhifu fil mas'alah. Kalaupun dia bawa lawyer, dia bawa segala macam pengacara, meminta uang itu dikembalikan, kalaupun sampai ke tangan dia, maka tidak ada keberkahan. Kenapa? Karena diambil dengan cara paksa, diambil dengan cara berantem, diambil dengan cara tidak akan ada. Kalaupun dia tidak mendapatkannya, maka sedikit orang yang mau membantu dia dalam periode kedua. Ada orang yang membantu dia setelah dibantu pertama kemudian tidak berterima kasih? Apakah ada orang yang bersimpati lagi dengan apa yang dia jual dari kesedihan? Tidak ada. Maka hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, bab ini mengingatkan kepada kita betapa pentingnya menjaga diri dari meminta-minta. Rasulullah SAW mengatakan orang yang berkecukupan kemudian meminta-minta datang pada hari kiamat sedangkan wajahnya tidak ada lagi daging di mukanya. Barang siapa yang meminta-minta untuk memperbanyak hartanya, seakan-akan dia memakan bara api. Dan ini hati-hati, kalau kita sudah cukup hidupnya, ada bantuan sampai kepada kita, berikan kepada orang yang jauh lebih membutuhkan. Karena kita sebenarnya sedang berusaha menjaga akhlak sebagai seorang muslim, mendahulukan kepentingan orang, menjaga diri dari meminta-minta, dan tidak memaksa orang lain untuk memberikan sesuatu yang dia tidak ingin berikan kepada kita. Dan perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak.
Apapun yang terjadi dalam hidup kita, selama kita serahkan kepada Allah, Allah akan memberikan kecukupan kepada kita. Allah akan memberikan rizki yang tidak kita duga. Allah akan membuat kita merasa kaya, walaupun di rumah kita tidak memiliki istana yang megah, tidak punya gaji yang berlipat-lipat, cukup hidup 1 bulan, alhamdulillah sudah makan bisa, anak sehat, istri sehat. Apalagi kalau punya anak banyak, istri banyak, jauh lebih sehat lagi. Alhamdulillah, itu yang diinginkan. Ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar semakin berkah hidup kita. Tidak perlu dikit-dikit lapar nih, masa nggak ada yang kasih makan. Sakit nih, masa nggak ada yang donasi. Apa semuanya manusia? Jangan. Ya, wasta'inu bisabri wassalah. Meminta tolonglah kepada Allah dengan bersabar atau sholat. Karena hanya sholatlah yang mampu mengeluarkan semua unek-unek kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita terkadang suka berharap pada manusia. Ada misalnya insya Allah datang nanti syekh dari Kuwait ke sini. Pikiran kita apa? Sugan weng kata ya pembagian duit. Berharap sesuatu yang belum terjadi. Sementara Allah membuka pintunya, membuka kesempatan semua makhluknya untuk berdoa. Ud'uni astajib lakum. Tetapi kita selalu mengatakan, lamun diberi ku Allah alhamdulillah, lamun teman te. Ya itu yang membuat kalian tidak diberikan oleh Allah. Sementara kepada manusia kita berharap. Sugan weng ke aya orang Kuwait ka dia mere duit. Alhamdulillah. Padahal manusia. Sementara kepada Allah yang kaya raya, kita mengatakan apa? Ada hese sih minta ka Allahnya nu kieu mah ada. Ya Allah hayang mobil 500 juta sigana moal dah. Sudah membatasi dan Allah Maha memiliki semuanya. Sementara kepada manusia, sugan we dibere ku manehnanya, padahal dia sendiri belum tentu memberikan apa yang diinginkan orang lain, ya. Maka dari itu ikhwas sekalian, perbaiki sikap kita, selalu gantungkan kepada Allah dan jangan bergantung kepada manusia. Tampakkan kecukupan dalam kehidupan kita dan jangan berubah menjadi manusia yang selalu mengemis-ngemis, menjual kesedihan untuk mendapatkan simpati dari orang lain. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita penjagaan, kehormatan kepada kita dan kecukupan dalam hidup kita. Demikian dapat disampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Ma'atuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'atuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah. Silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.